warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Robi di Ekonomi Kelas hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Robi akan menanyakan bagaimana kabar kalian. Semoga kalian dalam kondisi baik, sehat, dan semangat. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Nah, di dalam materi ini apa saja yang kita akan bahas, yaitu yang pertama terkait dengan pengertian pendapatan nasional, yang kedua terkait dengan tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional, yang ketiga adalah konsep pendapatan nasional, keempat metode penghitungan pendapatan nasional, dan yang kelima adalah menghitung pendapatan per kapita. Baik anak-anak, kalau kita bicara tentang pendapatan nasional, maka kita akan bicara tentang income dan expenditure. Apa itu income? Income adalah total pendapatan setiap orang dalam kegiatan ekonomi. Kemudian expenditure adalah total pengeluaran masyarakat atas barang dan jasa yang mereka konsumsi. So, untuk lebih jelasnya terkait dengan pendapatan nasional, let's check it out. Sebelumnya Pak Robi telah menyinggung apa itu income dan expenditure. Tapi di sini Pak Robi akan fokus tentang definisi pendapatan nasional itu sendiri. Pendapatan nasional diartikan sebagai jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan di sini diartikan sebagai pendapatan masyarakat suatu negara yang ada di dalam negeri dan juga pendapatan masyarakat suatu negara yang ada di luar negeri. Manfaat dan tujuan mempelajari pendapatan nasional adalah: tujuan yang pertama, mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Tujuan yang kedua adalah memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Tujuan yang ketiga adalah membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Tujuan yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Sedangkan manfaat mempelajari pendapatan nasional, yang pertama adalah mengetahui struktur perekonomian negara. Apakah negara itu berbentuk agraris, industri, atau jasa? Kita bisa melihat dari nilai atau hasil output negara tersebut. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Jadi, ketika kita bisa menghitung pendapatan suatu negara, maka kita bisa pastikan bisa membandingkan antara tahun ke tahun sehingga kita bisa melihat apakah pertumbuhan ekonominya meningkat atau menurun. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Dan yang kelima, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional antara lain, yang pertama adalah investasi. Semakin tinggi nilai investasi suatu negara, maka bisa dipastikan bahwa pendapatan negara tersebut juga akan meningkat. Yang kedua adalah demand dan supply, artinya adalah permintaan dan penawaran suatu barang. Hal ini berkaitan dengan daya beli masyarakat. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, bisa dipastikan daya beli masyarakatnya juga tinggi, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional itu sendiri. Yang berikutnya, konsumsi dan saving. Artinya, semakin tinggi konsumsi masyarakat dan tabungan masyarakat mengindikasikan bahwa pendapatan suatu negara itu juga tinggi. Untuk memahami konsep pendapatan nasional secara baik, maka kita perlu mengetahui tentang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional meliputi 6 instrumen. Yang pertama adalah Gross Domestic Product, artinya adalah, atau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai produk domestik bruto, artinya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu adalah GNP. GNP diartikan sebagai Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Adalah suatu nilai produk barang dan jasa
yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Selanjutnya adalah net national product, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi atas barang pengganti modal. Selanjutnya, konsep berikutnya adalah net national income atau pendapatan nasional bersih. Jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Tetapi pada sebagian kasus muncul bahwa adanya subsidi, sehingga untuk menghitung net national income biasanya dengan mengurangkan NNP dengan pajak tidak langsung dan menambah subsidi. Selanjutnya adalah personal income, yaitu adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, kemudian juga satu lagi ada pajak perseroan, dan ditambah dengan transfer payment. Kemudian yang terakhir adalah disposable income, yaitu adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Jika kita ingin melihat pola keterkaitan terkait dengan konsep pendapatan nasional, maka kita bisa melihat slide sebagai berikut. Yang pertama, GNP jika ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri, kemudian dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri, maka akan didapatkan nilai GNP. Sedangkan jika GNP dikurangi penyusutan, maka akan diperoleh nilai NNP. Dan NNP jika dikurangi dengan pajak tidak langsung, kemudian ditambah subsidi jika ada, maka akan ketemu nilai net national income. Dan jika net national income ditambah transfer payment, kemudian dikurangi pajak perseroan, iuran jaminan sosial, tambah asuransi, dan tambah laba ditahan, maka akan ketemu personal income. Dan yang terakhir, jika personal income dikurangi pajak langsung, maka akan ketemu disposable income. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat data sebagai berikut. Diketahui misalkan seperti yang ada dalam slide, data terkait dengan gross domestic product, gross national product, penyusutan barang modal, pajak tidak langsung, transfer payment, dan laba ditahan, asuransi, pajak langsung. Jika diketahui semacam itu, kemudian diminta untuk menghitung berapa nilai NNP, NNI, PI, dan DI, maka bagaimanakah cara menghitungnya? Mari kita lihat ulasan berikutnya. Baik anak-anak, berikut Pak Robi tampilkan bagaimana cara menghitung dan menemukan berapa nilai NNI, PI, DI, dan NNP dalam satu slide. Maka step pertama adalah kita harus menentukan dulu berapa nilai GNP-nya. Kalau berdasarkan soal, GNP sudah diketahui sebesar $1.500. Kemudian yang kedua, diurutkan dari yang paling awal ya, maka kita harus menentukan dulu berapa nilai GNP. Dan kebetulan juga nilai GNP telah disebutkan dalam soal senilai 850. Kemudian tahap yang ketiga, kita harus menentukan berapa nilai NNP. Nah, di sini NNP adalah GNP dikurangi penyusutan, sehingga NNP nilainya adalah 850 dikurangi 100 ya, di soal penyusutan nilainya 100, maka akan ketemu nilai 750. Kemudian tahap yang keempat adalah mencari NNI. NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, di sini kebetulan subsidi tidak ada, sehingga nilai NNI adalah NNP yaitu 750 dikurangi dengan pajak tidak langsung 50, maka hasil NNI adalah 700. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap kelima, yaitu dengan cara mencari PI. Maka untuk mencari PI kita bisa menambahkan NNI dengan transfer payment dan mengurangi laba ditahan, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah asuransi, dan ditambah pajak perseroan. Jika keempat yang mengurangi itu tidak ada, maka yang ditambahkan hanya yang ada saja. Misalkan di sini
yang muncul adalah hanya laba ditahan dan asuransi, maka disitulah yang akan menjadi pengurang. Sehingga PE di sini nilainya adalah NNI 700 ditambah transfer payment-nya 75 dikurangi laba ditahan dan ditambah asuransi, maka nilai PE adalah $735. Selanjutnya yang terakhir adalah mencari DI. Itu sangat mudah, yaitu dengan cara mengurangi personal income dengan pajak langsung. Personal income kita ketahui sebesar $735 dikurangi pajak langsungnya adalah 25, maka nilai PI adalah 710. Demikian anak-anak terkait dengan pembelajaran konsep pendapatan nasional. Untuk selanjutnya kita akan belajar pada tahap selanjutnya, yaitu adalah menghitungan konsep pendapatan nasional berdasarkan dengan 3 pendekatan. Oleh karena itu, tetap ikuti terus video pembelajaran ekonomi Pak Robi. Demikian tadi penjelasan terkait dengan pendapatan nasional, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda semua. Tetap semangat, tetap belajar, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.